Halo, selamat berjumpa kembali. Terima kasih kepada yang sentiasa menonton YouTube channel kesehatan saya dan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Oke, hari ini saya ingin berbicara tentang puasa lagi karena topik ini nampaknya banyak menarik perhatian dan banyak pertanyaan daripada kalangan pesakit-pesakit dan juga followers YouTube saya. Oke, ada 3 cara berpuasa yang sering dipraktiskan ataupun diajarkan oleh para pengamal kesehatan, para dokter seperti saya lah. Yang pertama sekali dipanggil CRAN, 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 ataupun nama penuhnya dalam bahasa Inggris adalah Calorie Restriction Adequate Nutrition. Calorie Restriction Adequate Nutrition, CRAN, C-R-A-N. Dalam bahasa Malaysianya adalah pemakanan dengan kalori yang dihadkan, kalori yang disedikitkan, tetapi dengan cukup nutrisi. Panjang dia punya ayat dan mau paham pun sukar sikit dan mau praktik pun sukar sikit. Ini yang dikatakan CRAN, sejenis kaidah puasa juga. Puasa ini kadang-kadang ada orang lain dia tidak anggap sebagai puasa lah karena masih dibenarkan makan. Cuma kalori itu sangatlah disedikitkan, dikontrol, direstrik. Sebab itulah dia panggil calorie restriction. Jadi kadang-kadang kalori itu dihadkan kepada 500 kilokalori saja dalam satu hari. 500 kcal, kilocalories dalam satu hari. Jadi pertama sekali, macam mana kita mau tahu itu makanan 500 kilocalories? Oke. Jadi dia akan bagilah gambar. Satu pinggan makanan macam ini lebih kurang 200-300 calories dan sebagainya. Jadi kau makan lebih kurang banyak begini dalam sehari untuk dihadkan kau punya calories. Tapi pada masa yang sama makanan ini mestilah berkhasiat segar. Contohnya telur, sayur-sayuran, daging yang sehat dan sebagainya. So, kaidah ini sangatlah susah. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya masih belajar lagi ini ilmu anti-aging memang hangat diperkatakan ini CRAN, C-R-A-N, tapi makin lama makin hilang lah dia punya pengaruh karena ialah sukar untuk dipraktikkan. Macam mana kau mau makan sikit, lepas itu mesti pilih makanan yang cukup nutrisi dia supaya kau sentiasa cukup khasiat pemakanan tetapi pada masa yang sama tidak makan terlalu banyak kalori. Memang susah dipraktikkan dan banyak yang gagal. Jadi itu bagi saya sendiri pun saya tidak galakan, kompom susah mau ikut untuk puasa CRAN ini. Jadi tidak payahlah kau sibuk-sibuk tahu, tidak payahlah sibuk praktikkan yang itu, memang sangat susah. Dan bila ada orang bertanya, kalau makan sedikit dokter boleh juga kayak itu masa puasa? Ataupun kalau kasih pengganti gula saja untuk masa puasa itu boleh kayak itu dokter? Boleh itu boleh, tapi kau bukan lagi berpuasa mengikut OMED punya style ataupun IF punya style, tetapi kau ikut style CRAN sudah. Yang berarti ada kalori tapi sedikit saja sepanjang hari semasa berpuasa tersebut. Ya memang ada orang yang panggil itu puasa juga. Kita pun tahu kan puasa ini ada berbagai pengertian dia. Tetapi dari segi kesehatan, nah ini yang saya ingin tekankan, dari segi kesehatan bukan dari segi agama. Kita mau puasa yang berkesan untuk melawan penyakit kronik, berkesan untuk melawan kegemukan adalah puasa tanpa kalori. Oke, jadi CRAN ini, Calorie Restriction Adequate Nutrition, bukan lagi dianggap puasa lah kalau kita mau betul-betul melawan penyakit kronik. Itu yang pertama, puasa CRAN yang sekarang tidak lagi dianggap sebagai puasa. Yang nomor 2 adalah puasa OMED. Puasa OMED, O-M-E-D. O-M-E-D artinya one meal a day. Dalam bahasa Malaysia, satu kali makan sahaja dalam satu hari. One meal a day. Jadi sepanjang hari tersebut masih boleh minum air, tetapi tidak boleh makan apa-apa yang ada kalori. Dan selalunya one meal day itu dia akan makan pada
masa tertentu yang dia pilih lah, sama ada sarapan atau sama ada makan malam. Selalunya kebanyakan orang pilih makan malam lah. Dia hanya akan makan malam saja, lepas itu tidak ada sudah makan sampai ke malam berikutnya, baru dia akan makan lagi. Tetapi sepanjang hari dia masih minum air yang tiada kalori, yang tiada manis, tiada apa pengganti gula apa semua pun tiada. Air kosong saja ataupun teh kosong saja ataupun kopi kosong saja, jangan ada gula. Oke, itu OMAD, 1 meal a day, makan 1 kali 1 hari. Oke. Dan yang ketiga adalah puasa dipanggil sebagai puasa berkala ataupun intermittent fasting. Intermittent fasting ini adalah sejenis puasa yang kita amalkan tidak kira apa style, tetapi kita amalkan dengan secara berkala, intermittent. Artinya OMAD pun, 1 meal a day pun kita boleh praktikkan sebagai puasa berkala. Oke, jangan bingung pula. OMAD itu sama dengan IF kan dokter? IF itu dokter sama dengan OMAD kah? Oke, IF, intermittent fasting atau puasa berkala ini cara kita jarakkan puasa itu. Artinya kita puasa hari ini, besok kita tidak puasa. Lusa kita tidak puasa, lepas itu puasa lagi, lepas itu tidak puasa, lepas itu puasa lagi, dan seterusnya. Artinya kita bukan puasa berturut-turut dalam beberapa hari. Kita puasa hari ini, lepas itu besok kita rehat, makan macam biasa, besok lagi puasa lagi, dan seterusnya. Selalunya kita buat 2 atau 3 kali dalam seminggu, dan setiap puasa tersebut ada selang sekurang-kurangnya 1 hari. Itu dipanggil puasa berkala, bukan puasa berterusan. Intermittent fasting. Today fasting, tomorrow you are not fasting, and then later on the next day you fasting again. Itu puasa berkala, intermittent fasting. Dalam puasa berkala tersebut, kau boleh pilih apa jenis, berapa lama puasa kau mau. Kau mau 18 jam? Oke, pilih 18 jam. Ada lagi 6 jam masa untuk makan. Kalau mau 20 jam saja, boleh puasa 20 jam, ada 4 jam lagi masa makan. Kalau mau pilih 24 jam puasa, boleh juga. Puasa makan mungkin 5-10 menit saja dalam masa 24 jam tersebut. Itu yang dinamakan OMAD, karena kau puasa 24 jam, hanya makan 1 kali saja, dan makan itu mungkin 10 menit, 15 menit saja, selesai, lepas itu puasa lagi selama 24 jam. Itu namanya OMAD, 1 meal a day. Tetapi boleh dipraktikkan juga dengan berkala. Artinya hari ini kau buat OMAD, besok kau makan macam biasa, lusa buat OMAD lagi, and then makan macam biasa, dan seterusnya. Oke, so itu beza antara OMAD dengan puasa berkala, yaitu OMAD sebenarnya boleh dipraktikkan secara berkala juga. Jadi jangan bingung antara dua ini. Dan kenapa berkala? Kenapa dipanggil puasa berkala? Berkala karena kita tidak mau buat dia berterusan. Nah, kalau kita puasa hari ini, besok mesti tidak puasa, dan seterusnya. Karena kalau kita berterusan berpuasa, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, berpuasa terus, dari segi kesehatan akan menyebabkan banyak masalah juga, terutama sekali stres mental, boleh jadi gila nanti karena mau makan tapi tidak dapat karena mau puasa ala konon, sampai mau menahan lapar, mau menahan keinginan makan sebagainya, boleh mengganggu kita punya emosi dan kestabilan kesehatan mental juga. Jadi kita tidak galakan puasa berterusan dari segi kesehatan, tetapi buatlah puasa berkala, tetapi puasanya panjang sampai 18 jam, 20 jam. Lagipun ada orang yang senang kena gastrik dan macam-macam penyakit lain jika terus berpuasa setiap hari. So, dari segi kesehatan kita galakan puasa yang berkala, intermittent fasting. Artinya sentiasa ada selang-selang beberapa hari antara puasa-puasa tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, yang paling terbaik adalah 2 atau 3 kali dalam seminggu, dan mesti ada selang 1 atau 2 hari setiap kali kita berpuasa. Intermittent fasting.
Oke, jadi itu saja yang saya mau kasih tahu. Last sekali, message yang paling penting adalah puasa merupakan cara melawan penyakit kronik yang sangat berkesan, termasuklah penyakit kegemukan. Sekian dan terima kasih.